warahmatullahi wabarakatuh. Elingers Sampurasun. Ketemu lagi di channel kita Co-Meditation bersama saya Abi. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, menggali bagaimana Eling menjadi satu lifestyle, menjadi satu gaya hidup keseharian kita yang dengan tegaknya keelingan, kesadaran di dalam keseharian kita, mungkin akan ada kehidupan yang seimbang, yang selaras, akurat, dan tidak keliru. Juga tentu saja tidak menimbulkan dampak kekacauan atau ketidakseimbangan alam. Nah, seperti yang sudah-sudah, kita akan kedatangan tamu. Tamunya selalu istimewa kalau di Co-Meditation ini. Kali ini tamu kita masih penggagas dan pendiri dari Kampung Kasih. Jadi penggagasnya ada, kalau saya tidak salah, ada 8. Nah, kebetulan saya baru berhasil menemui 3 penggagasnya sekaligus pendirinya ya. Setelah ada Pak Sumartono, ada Pak Nandes, kita sudah kedatangan Pak Freddy. Pengusaha muda yang energik, banyak. Beliau juga sebagai pembabar dharma ya di wadah ketuhanan, memberikan wejangan dharma dan motivasi kepada masyarakat. Ada yang menarik Elingers, jadi ketika mencetus gagasan tentang Kampung Kasih, kabarnya ya, isunya Pak Freddy sedang dalam keadaan di bawah titik nadir. Kok mau-maunya malah mau investasikan waktu untuk mikirin Kampung Kasih dengan segala hasil yang sudah kita lihat saat ini. Apakah benar? Nah, kita langsung tanya dan sapa dan tanya Pak Freddy. Pak Freddy, senang sekali. Kang Abi. Terima kasih bisa bergabung, diundang ngobrol. Nggak ada amplopnya nih Pak. Terima kasih Pak, kehormatan bagi saya untuk sharing dan sama-sama belajar. Iya, ini pengusaha sukses. Sedikit intermezzo tadi, saya dapat bocoran-bocoran. Dibocorin dulu sama Pak Tono ya. Benarkah itu salah satu dinamika atau suka duka ketika Pak Freddy mulai bersama teman-teman menggagas satu Kampung Kasih ini? Baik, sebelumnya sekali lagi terima kasih Kang Abi dan semua sahabat-sahabat Elingers. Sungguh rasa syukur dan sebuah kehormatan bagi saya hari ini sama-sama kita bisa sharing dan belajar. Jadi tadi ada sempat ngomong sedikit tentang titik nadir dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kisah kurang lebih tahun 2010 awal itu Januari Kang Abi. Itu memang pada saat itu saya kan orang Palembang. Jadi memang merantau ke Jakarta tahun 2008. Di tahun 2010 waktu itu kebetulan rumah kami di Palembang itu kebakaran. Jadi saya bukan berasal dari keluarga yang menengah atas atau apa, enggak, bahkan saya termasuk bawah dan ke bawah gitu loh. Kenapa? Karena keluarga kami ya, waktu itu saya 3 bersaudara kan ya, belum menikah, waktu itu masih bujangan. Jadi saya merintis datang ke Jakarta karena memang keterbatasan biaya sehingga saya tidak sempat mengenyam untuk masuk ke universitas. Nah, kemudian di Jakarta merantau, merintis, melakukan sesuatu namanya kita berjuang kan. Iya, betul. Nah, orang tua menjalankan usaha keluarga itu untuk menopang kami semua hidup di sana itu adalah toko kelontongan. Oh, oke. Nah, jadi tentu saja namanya toko kelontongan kecil-kecil kan kita pinjam dana dari salah satu lembaga keuangan, kemudian ada bisa diputar, kan tentu saja ada kewajiban yang harus dibayar, kelebihannya yang menjadi profit untuk kita hidup. Nah, sebetulnya proses ini justru udah sebelum saya lahir, lebih dari 30 tahun usaha itu seperti itu. Jadi selama itu memang sempat di tahun 98 kan terjadi juga krisis sosial di Indonesia, justru keadaan ekonomi juga semakin turun dan semakin turun pada saat itu. Jadi semenjak itu berat untuk menjalankan ekonomi pemutaran untuk hidup. Jadi itu juga salah satu yang memutuskan saya harus merantau gitu loh, sampai datang ke Jakarta. Nah, jadi karena selama 30 tahunan memang kita hidup hanya dari selisih keuntungan, tentu saja kan kita cuma bisa sanggup bayar bunganya saja. Tapi pokok induknya itu sama sekali nggak kesentuh. Semakin gulung semakin dalam. Tapi kalau nggak digulung nggak hidup. Gitu loh.
Nah, ketika di Jakarta, saya waktu itu untuk menghasilkan 3 juta rupiah pun itu tidak mudah gitu Iya, loh. iya, Bahkan belum tentu bisa dapat di tahun Iya, 2010 waktu itu. Nah, itulah yang disebut titik nadir tadi kan, Oh, terjadi oke. kebakaran. Jadi waktu itu papa cuma keluar gunakan celana pendek, sendal aja dia lupa bawa. Nah, mama sempat keluar, tapi sisanya adalah semua habis. Jadi pas kebetulan mobil kebakaran datang, terjadi sedikit kesalahan teknis di situ. Intinya adalah mereka cuma bisa menyaksikan dari utuh sampai terbakar habis rata, tanpa bersisa apapun gitu loh. Kalau kata anak sekarang, kelar hidup. Kelar, benar-benar kelar waktu itu. Jadi waktu itu kan kondisinya saya lagi di Jakarta, saya terima telepon. Oh, oke. Nah, terima telepon, dibilang sama orang tua, saya akan bawa kondisi rumah tuh kondisinya udah kebakar, udah habis apa segala-galanya. Yang saya tanya pertama adalah bagaimana papa, mama, bagaimana adik-adik saya kan kayak Ya, gitu. betul, betul. Nah, saya tahu bahwa wah ini kalau semuanya udah habis, saya di Jakarta untuk hidupin saya sendiri aja udah setengah mati kan kayak gitu, apalagi kondisi ini. Dan pada saat itu juga ternyata tidak ada asuransi yang ke cover atau apa juga nggak ada kayak gitu loh, sehingga kejadian itu mengharuskan kita tetap harus membayar sisa kewajiban yang harus dilunasi Iya. gitu loh. Jadi Jadi sudah sudah kebakaran, semua ini kebakaran. persoalannya juga masih ada. Kemudian hutang piutang juga utuh yang harus dibayar kayak gitu loh. Pada saat itu kita sudah nggak punya apa-apa lagi.